Bang Yon sebagai Ketua Umum Papindo dan juga Ketua Umum Perfilman, artinya orang yang ahli di bidang dunia perfilman dan terakhir menjadi produser film yang baru muncul BJB. Nah, seperti apa nih melihat pro kontra pemilihan Ivan Spanten sebagai Dirut Perfilman Negara PFN? Abang sendiri melihatnya seperti apa? Iya, kalau kita perhatikan PFN adalah perusahaan film yang dimiliki oleh negara ya, yang dikelola oleh badan usaha milik negara. Nah, kalau kita perhatikan pemilihan siapapun juga menjadi seorang organ atau dirutnya PFN tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah apakah kita mengerti bahwa PFN ini kan dibangun didirikan dulu mempunyai suatu nilai histori. Contohnya PPN menghasilkan salah satunya film Unyil dan film-film yang lain. Nah, maka dengan itu pemerintah menginginkan sekali bahwa PPN ini dipimpin oleh orang-orang yang profesional. Bagaimana dunia film atau kreatif dalam film ini bisa maju. Karena jujur saja saya sebagai Ketua Umum Papindo, Perkumpulan Artis Film Indonesia, dan Perfilma, Perkumpulan Film, Musik, dan Media, menginginkan film ini merupakan salah satu aspek yang diperhatikan oleh pemerintah. Karena di sini ada banyak menumbuhkan kreatif, menumbuhkan banyak sekali efek-efek positif ya, seperti kita membangun negara sebagai ketahanan bangsa dan mengeksplorasi sumber daya alam yang cukup baik. Nah, kepemimpinan Ivan ini tidak masalah selama memang dia mengerti bagaimana kontekstual yang dibangun menjadi seorang pemimpin perfilman. Pertanyaannya adalah apakah pantas atau tidak? Ini kan kita harus tahu bagaimanapun Ivan ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk menjadi seorang Direktur Utama PFN. Maka kita harus memberi kesempatan bahwa apakah Ivan pantas atau tidak dan bisa nggak mengadopsi daripada tujuan keinginan khususnya Presiden Prabowo Subianto. Oke, selama ini kan yang kita tahu masyarakat bahkan luas mengenal Ivan itu sebagai seorang penyanyi musisi, tapi tiba-tiba dipercaya menjadi sebuah dirut perfilman. Artinya kan ini sangat kontras dengan keseharian Ivan. Abang sendiri melihat seperti apa? Ya begini, kalau kita dari kacamata kita lihat dari circle-nya kan adalah seorang pemusik ya. Tetapi pemerintah pasti ada memandang salah satu faktor apakah Ivan bisa memimpin PFN ini. Memang banyak orang film yang banyak kesempatan sekali yang bisa harusnya menjadi dirut PFN. Artinya orang-orang yang expert ya, yang pengalaman dan mengetahui bagaimana secara habitat perfilman. Kayak kita ini kan juga punya Badan Perfilman Indonesia gitu ya. Kita punya BPI. Bukan hanya PPFN aja, kita punya Badan Perfilman. Tapi pertanyaannya adalah PPN sendiri sekarang boleh dibilang lagi sakit, yang mungkin harus direcover. Pertama, bagaimana PPN ini mempunyai salah satu parameter produk negara yang harus dibangun lalu bisa menjaring seluruh ekosistem perfilman. Nah, ini pemimpin yang harus bisa mengerti. Nah, kedua, dia juga bukan hanya tahu bagaimana asal beluk perfilman, tapi juga pelaku. Maaf, mungkin teman-teman banyak di sini ya, ada beberapa ketua-ketua artis film di Indonesia. Ada Marcella Zelianti, ada Lukman Sardi, ada Alicia Jordan, ada saya, kita sebagai ketua organisasi profesi film, ya kan ada. Nah, cuma pertanyaannya adalah bagaimanapun kita memang ada legacy ya. Nggak bisa kita memang ketika memang bukan ditunjuk atau artinya belum diberi kesempatan, ya kita kasihlah kesempatan orang lain dulu, kita lihat bagaimana kemajuan pengembangan dari PPN itu sendiri. Jadi boleh-boleh saja orang mengatakan secara a priori bahwa tidak pantas. Saya tidak menyalahkan seperti itu karena secara jejak digital
orang-orang film ini memang cukup banyak yang masih mumpuni. Tetapi kita juga jangan negatif juga. Coba beri kesempatan, siapa tahu punya talenta khusus. Ya, talenta khusus yang bisa membenahi PPFN tersebut. Karena kita bukan hanya PPFN, kalau menurut saya ada badan perfilman Indonesia juga yang harus dibenahi. Ya kan? Kami ini sebagai stakeholder cuma menginginkan bahwa bagaimana film ini bisa maju di negara Indonesia dan bisa mengadopsi semua teman-teman kreatif bisa memajukan perfilman. Ya artinya perfilman itu menurut undang-undangnya juga ada. Ya, undang-undang film ini kan lucunya juga sampai saat ini belum ada peraturan pemerintahnya juga belum jalan. Katanya mau di judicial review lah, entah mau dirubah, selesai. Tapi selama kami orang-orang film ini merasa bahwa kehadiran negaranya harus dibutuhkan. Bukan saja hanya seremonial, pertanyaan, ngobrol, ketemu komisi 6, komisi 10 dan sebagainya, bukan itu. Tetapi implementasinya. Kita berharap nantinya dipimpin oleh si PPN ini bisa menumbuhkan suatu daya kreatif, daya kemajuan, pertumbuhan perfilman dan bisa memajukan secara circle perfilman ini semakin lebih besar. Nah kita tunggu pekerjaan, tunggu waktunya juga karena kan belum bekerja. Kita juga harus memberi kesempatan juga ya menurut saya untuk si Ivan. Ada ini nggak sih Bang Artel, tenggang waktu untuk Ivan bekerja membuktikan bahwa dia mematahkan anggapan orang bahwa dia hanya dekat dengan penguasa gitu. Ya sebenarnya waktunya adalah harusnya punya timeline ya kan, punya program kerja. Program kerja kita ada 3 bulan, 6 bulan, setahun. Ketika 3, 6 bulan, 10 tahun apa hasilnya yang dihasilkan. Nah ketika sudah menghasilkan lalu sudah menumbuhkan segala kemajuan secara potensi, ya patut itu harus kita pertahankan. Tetapi apabila memang tidak ada kemajuan, yang berhak menentukan siapa? Ya Menteri BUMN. Bukan yang menentukan kita. Kita kan hanya sebagai penonton. Tapi kita juga berharap kita mendapatkan juga ada aura-aura kemajuan lah di dalam dunia film. Khususnya kayak kami yang sebagai seorang produser film juga menginginkan film ini lebih mempunyai sesuatu yang secara ekosistemnya juga, secara bagaimana distribusinya juga, bagaimana cara film ini bisa tumbuh dengan baik dan juga bisa melahirkan sinias-sinias baru yang bisa menunjukkan suatu kreatif film dan memajukan potensi film untuk menumbuhkan ketahanan bangsa. Oke.